Tidak apa-apa, jangan panik ya. Itu mungkin ada gangguan jin yang mengganggu bayi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi tips terutama untuk bunda-bunda yang mempunyai bayi berumur sekitar 1 tahun atau sampai 2 tahun. Khususnya masih menyusui ya. Biasanya bayi umur-umur segitu tuh rewel banget ya. Kalau di malam hari suka nangis. Nah, kesini banyak kasus atau banyak tamu yang berobat membawa bayi terutama ya yang sakit demikian. Nah, biasanya yang dilakukan oleh saya ya, pertama bila bayi itu nangis terus, ini untuk semua ya, tips untuk semua ibu-ibu jangan panik kalau misalnya ada bayi yang rewel setiap malam atau sakit ya. Cara pertama yang dilakukan adalah pendeteksian ya. Pendeteksian begini, raba bagian organ-organ tubuhnya atau badannya ya. Biasanya tuh bayi yang sakit kalau misalnya ada panas berlebihan, berbeda dengan area lain, misalnya punggung panas banget, misalnya perut kembung pluk pluk pluk, atau misalnya ada ruam-ruam kemerahan, berarti itu ada tanda sakit di bagian organ tubuh bagian dalam ya. Bisa disebabkan oleh virus atau misalnya ada peradangan atau masuk angin ya. Itu bisa dilakukan dengan cara membalurkan irisan bawang merah 2 siung, nah, iris tipis-tipis, masukkan ke pisin, tambah dengan minyak sayur, lalu diremuk-remuk begitu, dihancurin, balurkan seluruh tubuhnya ya, dari punggung, dari perut dan ubun-ubunnya terutama ya, bagian kaki juga telapak kaki. Insya Allah anginnya hilang, yang menyebabkan panasnya juga hilang, bayi pun akan tenang kembali ya. Kemudian yang lain diurut-urut ya, diurut-urut bagian mulai dari punggung terutama bagian atas ke bawah, dari kepala nih, punggung bagian atas ke bawah, kiri kanan. Bila bayi itu menjerit berarti ada yang sakit tuh. Nah, misalnya di daerah belikat atau misalnya punggung atas nih, nangis, misalnya nangis di situ, nah itu berarti sakitnya di daerah area tersebut. Kemudian diurut lagi ke bawah, misalnya di daerah pinggang nih, di daerah pinggang, di pinggang kiri kanan nih. Nah, di situ biasanya dia kesakitan, berarti penyebabnya adalah salah urat atau kecengklak kalau bahasa Sundanya Maya. Nah, itu bagian urut atau misalnya urut bayi yang benar ya. Atau misalnya ibu-ibu juga bisa diurut-urut dikit-dikit, pelan-pelan dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Bila ada misalnya ada gerenjil-gerenjil atau misalnya ada benjolan-benjolan sedikit di antara tulang tengah kiri kanan ya, urut pakai telapak gini, pakai telapak tangan atau urut pakai telapak tangan begini dari atas ke bawah atau ke bawah ke atas biasanya gitu, sampai berapa menit lah ya, sampai keringetan biasanya begitu. Kemudian cara ketiga yang Abi lakukan biasanya dilakukan ruqyah ya, atau pembacaan ayat-ayat yang dipetik dari ayat suci Al-Qur'an. Nah, yang simple, yang basically biasanya Abi bacakan ta'awudz ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian memohon pada Allah supaya bayi ini disembuhkan melalui perantara ayat-ayat yang Abi bacakan gitu, supaya bayi ini sembuh dari sakitnya ya, terutama sakit organ tubuhnya atau sakit disebabkan oleh gangguan jin misalnya. Ada loh gangguan jin ini ruqyah ini untuk mengantisipasi dari gangguan jin justru ya, bunda-bunda ya. Pegang dengan tangan kita yang sebelah kanan, tempelkan di kepalanya atau di ubun-ubun bayi tersebut. Nah, kemudian bacakan ta'awudz seperti tadi, bacakan Al-Fatihah sampai selesai 1 kali, tiupkan ke ubun-ubunnya dan seluruh badannya ya, atau misalnya badan yang terlihat misalnya punggung atau apa, biasanya dipangku oleh bundanya sendiri. Kemudian Al-Ikhlas seperti biasa, Falak dan Anas 3 kali, kemudian ayat kursi seperti biasa 7 kali ya. Kemudian salawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad 11 kali ya. Kemudian tiupkan. Kalau misalnya bunda lagi pedang air minum, tiupkan ke air juga nanti untuk lap-lap juga untuk bayinya ya. Biasanya selama proses ruqyah tersebut, bayi itu menjerit-jerit nangis. Tidak apa-apa, jangan panik ya. Itu mungkin ada gangguan jin yang mengganggu bayi tersebut sehingga bayi itu nangis menjerit-jerit. Jangan dihiraukan dan jangan khawatir. Itu berarti bunda sedang menyembuhkan bayi tersebut dari gangguan jin ya. Tandanya dia menangis, kemudian keringetan, setelah itu keringetan, alhamdulillah keringetan tandanya ya. Nah, itu insya Allah setelah keringat keluar, bayi itu pasti sembuh ya, bayi itu sembuh. Kemudian yang terakhir, bundanya juga harus diruqyah. Caranya begini ya, pendeteksian pertama ya, bacain bundanya ditempelkan telapak tangan suaminya atau siapa, bacakan ayat kursi ya, boleh di pundaknya
atau boleh di ubun-ubunnya ya, di kepala bagian atas. Baca ayat kursi, dites ya iratnya, dites dulu. Dibaca ayat kursi, kepala ke atas. Kalau misalnya bundanya menjerit atau misalnya kepanasan atau dia tidak nyaman dengan bacaan ayat suci Al-Quran tersebut, berarti bundanya juga terkena gangguan jin ya, biasanya menempel atau dirasuki ya gitu. Tidak seperti bayi, kalau bayi hanya bisa melihat atau misalnya diganggu dari jarak jauh atau misalnya di tempat atau di kamar tersebut ada jin ya yang mengganggu bayi tersebut yang mukanya menakutkan atau apa gitu ya. Biasanya rewel bayi tersebut. Nah, bundanya harus diruqyah kalau ada tanda-tanda tersebut. Pisahkan bayinya, jangan dipangku, ntar dilempar lagi. Kemudian tuntaskan dengan bacaan-bacaan tadi ya. Siapkan juga air untuk ibunya nanti untuk mandi dan minumnya. Nah, itu yang menyebabkan bayi bunda sakit, menyebabkan panas, menyebabkan rewel karena bundanya sendiri ditempelin jin atau dirasuki jin. Itu bagi mereka itu energinya sangat kuat sekali ya. Kasihan, kasihan. Nah, uniknya di Abi itu ya, sebelum mengobati bayi atau menyembuhkan bayi yang rewel tersebut, nah, sebelum dilakukan tahap-tahapan tadi itu, Abi cek biasanya bundanya dulu ya, dicek misalnya lolos dari pendeteksian ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya tidak lolos dari pendeteksian yang Abi lakukan ya terhadap bundanya, ya Abi ruqyah bundanya dulu gitu. Kalau nggak diruqyah bundanya dulu ya bahaya dan tidak akan sembuh-sembuh. Ada lagi penyebab bayi rewel di rumah itu adalah misalnya di rumah ada barang-barang pusaka yang berkhoda milik ayahnya atau kakeknya atau siapanya, berupa keris, berupa cincin, berupa wapak-wapak atau jimat, ageman-ageman lain, itu biasanya menyebabkan bayi rewel, rewel juga berdasarkan pengalaman Abi menangani para bayi ya yang datang ke sini atau anak-anak kecil. Itu harus dibuang, usahakan ya. Itu sangat mengganggu karena hodam-hodam itu jelas mengganggu bayi-bayi bunda-bunda ya. Dibuang aja. Ya, biasanya di hodam-hodam yang memang turunan atau misalnya memang sengaja diisi atau apa, itu sangat mengganggu ya, dibuang. Mau sayang atau tidak, kalau misalnya ingin sehat bayinya ya harus dibuang gitu, atau dititipkan pada saudara yang jauh dari tempat itu. Kemudian disemprot-semprot dengan air ruqyah tadi, dibersihkan ya. Dan jangan lupa dibacakan selalu ayat-ayat suci Al-Quran. Di rumah tersebut ada aktivitas ibadah. Insya Allah selama ada aktivitas ibadah di dalam rumah ya, rumah itu akan diberikan keberkahan gitu, tidak akan didiami oleh jin-jin fasik sekalipun ya gitu, sehingga yang ada di dalam rumah menjadi sehat semua ya. Itu biasanya orang yang sakit-sakitan atau misalnya nggak nyaman di rumah, penghuni rumahnya jarang beribadah atau malas beribadah atau tidak ada aktivitas ibadah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.